Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Jamila dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Hari ini pelajaran tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak mampu dan bisa memahami pengertian dalil dan dampak negatif dari perilaku riya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyajikan atau memberikan contoh cara menghindari perilaku riya. Mari kita simak materi hari ini mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan sikap riya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita bersyukur dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas. Namun, jika ketika kita beribadah disertai dengan riya atau pamer, maka semua yang kita lakukan itu akan sia-sia belaka. Nah, penting ya anak-anak untuk kita selalu menjaga hati dari penyakit ini. Perilaku riya. Apa sih riya itu? Riya yaitu memperlihatkan atau memamerkan perbuatan baik agar dipuji oleh orang lain. Ini sepadan dengan sum'ah, yaitu berbuat baik agar didengar dan dipuji oleh orang lain. Kerugian riya itu apa? Orang yang riya dan sum'ah akan merugi karena amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan dosa dan azab. Memamerkan atau memperlihatkan kebaikan, amal baik agar dipuji oleh orang lain akan mendapatkan azab dan dosa. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Sudah jelas ya, Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, sekecil apapun itu. Perilaku riya diancam sebagai pendusta agama dan neraka wa'il. Selain disebutkan dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 dan 6 tentang perilaku riya, juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang menjelaskan bahwa orang munafik menipu Allah dan ketika sholat mereka melakukannya dengan malas. Hanya untuk riya di hadapan manusia mereka sedikit sekali menyebut Allah. Seperti yang Bu Guru contohkan ini ya, ketika sholat jamaah langsung foto dan dibuat story sholat jamaah dulu guys. Pulangnya langsung ke acara pengajian, langsung dibuat update status. Ini merupakan contoh dari perilaku riya, menunjukkan kebaikannya untuk dipuji oleh orang lain. Kemudian macam-macam riya. Yang pertama, riya jali.
yaitu ibadah yang sengaja dilakukan di depan orang lain untuk mencari pujian atau kebanggaan, bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan riya khafi melakukan ibadah secara tidak terang-terangan, namun dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan masyarakat. Penyakit hati ini halus dan samar, dan keduanya penyakit ini termasuk perbuatan tercela. Dari perilaku ria ada dampak negatifnya. Apa sih akibat negatif dari ria? Yang pertama, menghapus pahala. Ria dapat menghilangkan pahala amal baik, serta sedekah yang disertai menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Yang kedua, dosa besar atau bisa disebut syirik kecil. Perbuatan ria termasuk perbuatan syirik kecil yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, akibat negatif dari ria yaitu bahaya kekafiran. Perilaku ria memiliki hubungan erat dengan sikap kafir sehingga dapat Baiklah, dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan, anak-anak sudah memahami. Baiklah, untuk kesimpulannya, jaga hati dari ria. Ria adalah penyakit hati yang dapat menghapus pahala amal dan mendatangkan dosa besar. Dengan memahami pengertian, macam, dan akibat negatifnya dari perilaku ria, kita dapat melatih diri untuk beramal ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, Guru mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.